Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan ya pada hari ini untuk belajar bareng nih. Insyaallah temanya masih cukup sama ya. Dari kemarin kita ngomongin tentang bagaimana marketing real estate. Nah, temanya cukup menarik sih sebenarnya untuk ngomongin tema ini. Karena sebenarnya salah satu kenapa sih saya bikin workshop ya nanti bareng Coach Nuri juga itu, karena ini emang kebutuhan akan leader marketing atau marketers ini cukup dahsyat. Jadi pertumbuhan termasuk properti syariah di Indonesia ini juga semakin banyak. Nah, dibutuhkan juga ternyata marketers, terutama memang yang levelnya manajer ya, yang levelnya leader untuk bisa ya membantu para developer untuk bisa menjualkan produk-produknya. Nah, luar biasa nih. Di sini juga ada Coach Nuri kan. Coach Nuri luar biasa dengan Simfest Pro-nya. Mungkin bisa di-sharing sedikit Kang Nuri, Simfest Pro itu apa biar teman-teman di sini juga bisa tahu nih. Ini apa sih Simfest Pro? Kang Nuri lagi bikin apa sih? Mungkin bisa ngobrol sedikit Kang Nuri. Gitu teman-teman. Saya sapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mas Ega, ada Pak Kelik, ya dan teman-teman yang lainnya ya. Oke. Sebentar, saya akan siapin slide-nya dulu. Oke, mungkin sambil nunggu Coach Alfian nyiapin slide ya, sedikit share aja sebenarnya 2 minggu lagi ya kita bikin acara workshop teman-teman di Jakarta ya, kita akan bahas marketing strategi sama eksekusinya juga. Itu nanti di sana lah kita sharing-sharingnya tentang ilmu itu ya. Mungkin tadi Coach Alfian sempat nanya nih Sinvest Pro apa gitu ya. Jadi Sinvest Pro ini adalah memang baru saya rintis ya, kurang lebih 2 bulan yang lalu sih saya baru jalanin lagi itu. Ini adalah agent properti di Kota Malang. Sebenarnya konsepnya adalah agensi properti, cuman saya memang ngambil segmennya di segmen level orang investasi. Jadi lebih ke rumah kos, rumah villa dan pergudangan dan lain sebagainya, seperti itu Coach Alfian. Siap, mantap sekali, luar biasa Coach Nuri. Jadi Coach Nuri ini fokus banget ya sama tipe investor ya. Luar biasa. Oke teman-teman, karena ini sudah 21 orang yang hadir, alhamdulillah kita mulai aja dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, ini saya keluar slide saya. Ini sebenarnya materinya hampir sama kayak yang di Rabu berbagi. Kalau kemarin teman-teman belum sempat ikut ya, Rabu ngopi bareng Kang Wildan ya, juga bareng Coach Nuri. Nah ini hampir sama, cuma emang lebih saya perdalam sih. Jadi sebenarnya kenapa sih ya ngomongin industri real estate ya teman-teman? Sebenarnya sejak kapan sih real estate itu jadi industri? Jadi kalau pertama kali ya pemerintah di Indonesia terutama ya secara resmi mengatur real estate sebagai industri itu di tahun 1974. Jadi industri real estate itu seperti apa? Jadi memang seluruh rangkaian proses dari pengadaan, ya kan, penyediaan, pengelolaan sampai pembangunan gedung di atas lahan, ya itu real estate secara garis besarnya. Sedangkan OJK sendiri itu punya definisi sendiri nih soal real estate. Jadi yang dimaksud real estate dalam definisi OJK itu ya tanah dan semua bangunan fisik yang ada di atasnya.
itu termasuk dalam industri real estate, ya. Termasuk semua benda yang melekat pada tanah tersebut, ya, seperti gedung, pagar, bangunan lainnya secara fisik yang ada di atas tanah. Bahkan sebenarnya kalau ngomongin industri real estate, ya, bisa saja kita itu tidak punya tanah dan bangunan, tapi bisa berbisnis real estate. Itu memungkinkan, ya. Contoh yang dilakukan McDonald, kalau teman-teman tahu, ya, luar biasa. Sebenarnya McDonald itu perusahaan franchise burger apa perusahaan real estate. Kalau teman-teman amatin, ya, hampir semua tanah-tanah yang dimiliki McDonald itu adalah tanah-tanah strategis, ya, di kota-kota di seluruh dunia, ya. Di Indonesia juga kalau kita lihat itu tempatnya di tempat-tempat strategis. Nah, itu biasanya, ya, McDonald itu banyak beli dulu tanahnya. Jadi tanahnya nanti beli dulu, kemudian nanti disewakan kepada yang ngambil franchisernya. Jadi disewakan. Dan luar biasa ketika tanah ini di atasnya berkembang bisnisnya, ya, menjadi passive income yang kemudian juga nilainya juga value-nya naik luar biasa. Akhirnya kawasan sekitarnya juga ikut berkembang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sederhananya. Dan ngomongin tentang industri real estate, ya, teman-teman. Jadi setidaknya ada 104 profesi, ya, yang saya coba ulik, ya, di profesi atau bidang bisnis yang memang terlibat dalam proyek bisnis real estate. Jadi dalam proyek real estate itu banyak sebenarnya profesi-profesi atau bidang bisnis yang akhirnya terlibat di sini. Jadi ini sebuah industri sebenarnya. Nanti ada namanya sub-industri. Nah, teman-teman, sebenarnya ini ada kesempatan yang menarik karena di Indonesia sendiri, ya, sebagai negara berkembang yang mana infrastrukturnya juga sedang berkembang. Daerah-daerah ring 2, ya, itu sudah juga mulai berkembang. Kayak misalnya kalau di Solo itu ada daerah yang sekarang lagi berkembang, mungkin Karanganyar dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Jabodetabek itu kan ring 1 setelah Jakarta itu ada Bekasi, kemudian mungkin langsung ke Cibubur, kemudian Cilengsi, nanti masuk ke Bogor Timur. Bogor itu ring berikutnya. Nah, nanti Bogor itu aja dibagi banyak ring. Dan itu berkembang sebenarnya, ya. Dan memang kebutuhan akan real estate, ya, properti ini masuk dalam kebutuhan pokok, ya, teman-teman. Ya, hampir sama sandang, pangan, papan. Ini paling enggak itu orang itu, ya, punya keinginan, ya, seumur hidup punya rumah satu lah, ya, untuk bisa dia tempat tinggal dan sebagainya. Dan apalagi di Jabodetabek ataupun di kota-kota besar, kebutuhan rumah itu luar biasa, ya. Di Jogja sendiri kalau teman-teman tahu, ya, kalau di kota sendiri ini sudah luar biasa keinginannya, dan banyak juga orang-orang dari luar Jogja itu yang pengen nanti hari tuanya itu tinggalnya di Jogja, makanya pada rebutan properti di sini, terutama makanya properti ring 1 lumayan mahal, ya kan, gitu di sini. Nah, itu teman-teman. Jadi sebenarnya ini ada peluangnya buat teman-teman yang memang pengen mendalami di industri real estate ini. Nah, cuma hari ini kita banyak ngomongin tentang spesifik di pemasaran. Kalau teman-teman bisa lihat di slide, ya, di tengah itu adalah industri real estate sendiri, ya. Kemudian, nah, itu bisa masuk ke mana saja. Misalnya ke pertanahan nih, ada berhubungan dengan pemilik tanah, dengan notaris, dengan camat, ya, biasanya gitu, dengan lurah setempat, appraisal, ya kan, kemudian BPN, surveyor, ya kan, kantor PBB misalnya, pajak bumi dan bangunan, ya kan, kemudian calo tanah ini yang biasanya banyak, ya, developer itu kan banyak dapat dapat tanah itu dari listingnya calo tanah ini. Jadi tiada hari tanpa listing kalau bagi seorang maklar tanah, ya kan, gitu teman-teman. Itu kalau di pemerintah pertanahannya, ya, pertanahan. Bisa juga masuk ke perencanaan. Di perencanaan, ya, butuh biasanya surveyor, ya, profesi yang terlibat di situ. Kemudian ada ahli ukur tanah, ada perencanaan, ada insinyur, arsitek, ahli lingkungan di situ mungkin untuk AMDAL-nya. Nah, itu juga terlibat. Di utilitas juga ada biasanya
tetap kita butuh jasa marga, PDAM, Telkom dan lain sebagainya juga terlibat di situ. Belum lagi di pembangunan. Kalau di pembangunan itu jelas ya bisnis kontraktor ya, kontraktor sipil ya, supplier bahan bangunan, material ya, bahkan apa namanya quality consultant juga ada yang ngecek bagaimana kualitas bangunan khusus ya, konsultan khusus gitu, itu ada ya. Belum di pengembangan di developer luar biasa lagi yang terlibat ya kan. Kemudian sektor informal juga banyak nih, ada tukang-tukang yang terlibat, biasanya tukang bata, tukang gali, ya tukang macam-macam sih sebenarnya. Kalau tukang tuh banyak banget, ya tukang genteng, tukang pasir, mungkin warung sebelah, ya, toko material. Nah di pendanaan ini yang juga lagi kami Bisarah.id juga kumpulkan circle-nya. Jadi saat ini kita lagi memang apa ya, kalau di Bisarah itu kan memang kita apa namanya mengambil pendapat yang tidak boleh isi sak rumah. Jadi akhirnya akad diubah menjadi 3 kalau dari barang yang nggak ada. Nah, cuma kita pengen nih bikin solusi untuk rumah ready stock. Nah, beberapa investor yang kita gandeng, yang kita pahamkan udah oke. Ya, ini juga termasuk kita lagi mau bangun circle investor ya untuk bisa solusi untuk rumah ready stock. Kalau teman-teman bisa lihat rumahnya secara langsung, kemudian kualitas bahannya kan, furnisnya dan lain sebagainya, udah nggak beli kucing dalam karung gitu kan. Nah, ini juga lagi kita apa namanya sedang usahakan untuk bisa masuk ke situ ya. Jadi value-nya dahsyat. Kita bukan hanya jualan gambar lagi, akhirnya bisa jualan rumah ready stock yang orang langsung bisa lihat bahannya, kualitasnya dan lain sebagainya. Nah, itu sedang lagi kita garap. Termasuk kemarin kita juga sedang banyak membantu teman-teman developer juga untuk ketemu para investor untuk murabahah. Misalnya murabahah rumah bisa, murabahah bahan bangunannya saja bisa, itu bisa sebenarnya. Kemarin yang sudah sempat kita lakukan murabahah untuk apa ya, pembelian bahan bangunan dan lain sebagainya. Termasuk kalau di pendanaan ya biasanya kalau proyek butuh FS, feasibility study ya, itu juga termasuk dalam industri real estate ini ada konsultannya khusus biasanya ya. Kalau mau jago untuk bikin FS seperti ini teman-teman, termasuk lembaga pembiayaan ini di Jogja kita lagi bareng Trust juga. Trust ini punyanya Mas Yoyo SS, kalau teman-teman tahu, spesial sambel yang punya cabang sampai 97 dengan omset 1,5 M lah per malam ya, per malam itu. Nah, itu juga sedang membuat lembaga pembiayaan tanpa riba, yang mana sekarang sih baru di circle tertutup dengan dana di 300 juta untuk rumah 300 juta, untuk membuat rumah 300 juta. Tapi tidak memungkinkan nanti kita bisa naik ke next level berikutnya di pembiayaan, karena mau nggak mau di pendanaan atau pembiayaan ini butuh sih, apalagi teman-teman butuh solusi yang tanpa bank. Yang sebenarnya bisnis real estate tuh ya tanpa modal bisa, cuma tidak benar-benar nggak tanpa modal sama sekali sih. Ya kalau nggak tanpa modal luar biasa. Nah, baik di pengelolaan, teman-teman kalau di pengelolaan bisa jadi manajer proyek ya kan. Di situ ada yang terlibat, di situ ada biasanya manajer proyek atau apa namanya leader project ya. Kemudian jasa security bisa. Ini saya kemarin ketemu Bang Doni ya, Mas Nuri kalau kenal ya, Bang Doni. Bang Doni itu sebenarnya dia punya circle investor yang luar biasa. Dulunya di konsorsium dia itu pernah mendanai 3 abnormal dan 1 bakso bujangan. Dan itu jumlahnya 24 miliar pada waktu itu. Ya, itu lumayan dahsyat dan sempat kita dampingin juga dalam sirkahnya, dan beliau non muslim tapi mau juga dengan konsep sirkah ya. Nah, insya Allah konsep sirkah ini sebenarnya universal teman-teman. Bermuamalah dengan non muslim pun kita oke-oke aja gitu kan. Nah, Bang Doni juga itu punya security system yang mana dia main di apa namanya banyak kan sih rumah sakit, mall dan lain sebagainya. Itu kalau security system plus satpamnya yang jaga security systemnya itu ya gate yang itu dari beliau. Nah, di Jogja saya punya teman itu, dia punya beberapa outlet dan gara-gara parkirannya dikelola sendiri dengan security system itu penghasilan per malamnya itu ya 3 juta rupiah untuk outletnya, 1,5 sampai 3 juta rupiah, kan lumayan
ya kan? Pakai security system. Tapi kali berapa outlet? Berapa outlet itu pakai security system sendiri. Itu juga termasuk yang bisa masuk dalam pengelolaan. Termasuk kemarin beberapa ya properti yang kita dampingin itu kemarin sempat ya untuk bikin maintenance rumah. Jadi setelah orang bikin rumah itu revenue stream-nya bisa apa lagi sih? Kalau kita misalnya bikin kawasan, orang beli rumah lewat kita, bisa nggak nanti kita jadi jasa kebersihannya, kemudian cuci mobil panggilan di kawasan itu. Bahkan di Jogja ini kemarin yang sedang kita bantu kemarin murabahahnya juga, itu dia itu jasa cuci mobil panggilan. Dan itu jarang loh, gitu ya, kalau mungkin di Jogja ini lagi dia bisa cuci mobil, bisa poles, bisa nano keramik dan lain sebagainya, itu panggilan. Dan itu ternyata segmennya itu untuk orang-orang yang memang udah nggak punya waktu luang lah untuk masuk ke apa ya cucian mobil, ya dipanggil malam-malam pun bisa, ya kan, cuma modal alat dan lain sebagainya. Nah dia main di kawasan rumah-rumah mewah, ya kan, rumah-rumah yang ya mobilnya Pajero, mobilnya minimal itu, kemudian ya cuci Alphard dan lain sebagainya. Ternyata apa ya itu jadi luar biasa ya, jadi luar biasa revenue stream di situ. Termasuk sempat saya di BSD kemarin ada klien ya, dia kawasannya dia menyediakan juga laundry-nya, ada 1.000 kakak di situ. Bayangin ada satu kakak, ini keluarga besar tapi memang ya, itu nge-laundry itu 30 juta per tahunnya. Jadi setelah dicek, dia tuh laundry selama setahun berapa? 30 juta gitu kan. Luar biasa kan. Itu dari itu aja revenue stream-nya luar biasa. Jadi ini saya pengen ngajakin teman-teman di sini untuk ngomongin kalau industri real estate itu bukan sekedar kita jual rumah, bangun rumah. Bahkan saya kemarin ketemu teman juga yang punya hotel ya 24 kamar, mini hotel lah sebenarnya bintang 2. Yang mana dia itu ternyata waktu itu didatengin semacam kayak Red Door Oyo gitu lah, semacam gitu, untuk ternyata disewa selama setahun. Jadi modelnya ternyata kenapa bisa murah banget tuh kayak Oyo dan lain sebagainya, ya dia sewa selama 1 tahun misalnya, tapi dengan harga yang murah. Tak beli nih kamarmu semua 24 kamar dalam waktu 1 tahun. Nanti dia jual bisa lebih murah dengan cashback diskonnya, tapi di aplikasi itu. Makanya beli di aplikasi itu sama beli langsung kamar di tempat itu lebih mahal kamar di tempat ya. Bahkan di Jogja ini kan, karena di Jogja ini guest house termasuk rame ya. Kenapa di Jogja ini guest house rame? Itu karena di Jogja ini ada sekitar ya teman-teman kalau wisuda itu sampai 4 kali wisuda. Bahkan kayak UAD itu ya, dia itu setiap penerimaan mahasiswa baru tuh sampai 7.000 mahasiswa baru. Itu UAD aja. Sedangkan di Jogja ini ada ribuan ada ratusan kampus lah di sini. Nah, ada teman saya yang kemarin bisnisnya itu guest house. Jadi dia nyewa rumah dulu, ngontrak rumah dengan ya di kontrak agak panjang, harganya biar dapat lebih murah. Habis itu disewain harian. Tapi dia nggak bikin propertinya ya. Nggak bikin propertinya ya. Ya. Nyewa dulu, ya bisa pakai investor, bisa pakai dana sendiri, sewanya bisa dicicil juga sebenarnya, tergantung negosiasinya ya teman-teman ya. Nah, nanti bayar sewanya itu ya pakai orang nyewa ya, disewain lagi, kan boleh tuh ijaro ala ijaro, disewain lagi untuk disewain harian. Dia nyewanya tahunan ya, kemudian disewain harian ya. Itu lumayan dahsyat tuh revenue stream-nya. Belum kalau kolaborasi sama teman-teman travel agent dan lain sebagainya, ya kan. Jadi nyewa guest house untuk 3 tahun, kemudian disewain lagi harian. Itu bisnis real estate, teman-teman. Maksudnya real estate itu bukan sekedar ngomongin tentang oke, gue beli rumah, jual rumah atau investasi aja, tidak seperti itu. Nah, yang menarik, teman-teman juga kalau misalnya di pengelolaan itu bisa juga menjadi operator. Kayak di Jogja ini ada salah satu rekor muri, sahabat saya juga namanya Mas Agung Nugroho. Dia punya puluhan guest house. Ada yang milik sendiri, ada yang bukan miliknya sendiri. Jadi dia semacam kayak aset manajemen guest house di Yogyakarta. Dia hunting rumah-rumah yang memang layak untuk dijadiin guest house. Kemudian
dia melakukan penawaran untuk menjadi operator guest host-nya dengan sistem bisa bagi hasil, bisa sistem operator lah intinya begitu, operator ya. Nah itu sistem pengelolaan manajemen guest host kan biasanya kita tahunya manajemen hotel ya, Aston dan lain sebagainya itu kan manajemen hotel, ada Davam itu manajemen hotel. Karena sempat tempatnya saudara saya juga pernah dioperatori oleh Davam ya gitu teman-teman. Nah itu banyak sekali sebenarnya yang bisa teman-teman dapatkan dari industri real estate ini. Nah yang berikutnya ini yang menarik ini. Nah ini yang dilakukan Coach Nuri juga kan dengan si Invest Pro itu bagaimana mengincar segmen investasi orang-orang investor di Kota Malang, terutama investor biasanya yang moderat, yang ada underlying-nya itu luar biasa ya teman-teman. Teman-teman kalau di pemasaran real estate itu bisa main di markomnya sebagai marketing communication-nya. Di situ ya yang terlibat di situ ada desainer biasanya, content creator, ya kan, ada advertiser, ya copywriter dan lain sebagainya. Ya intinya marketing communication baik offline maupun online ya teman-teman. Bisa juga main di agent sebenarnya. Agent broker ini ya masih cukup luar biasa ya teman-teman. Kalau teman-teman benar-benar nggak punya modal, ya saya pengen terjun ke properti tapi nggak punya modal, ya jadi agent aja, jadi broker, ya ikut mungkin asosiasi broker yang ada ataupun jadi broker secara pribadi. Teman-teman caranya gimana? Ya kuncinya sih mulai dari listing dulu. Listing dulu ya apa yang teman-teman mau jualin. Dan broker ini banyak segmennya juga. Saya punya teman di Jogja, ya khusus YouTubers properti, ya namanya Rika Rich kalau teman-teman tahu ya. Itu dia agent segmen di rumah 1M ke atas dan rumah yang sudah jadi. Jadi biar bisa direview sama dia gitu. Itu spesialis ya. Dia setiap hari hunting untuk rumah-rumah yang 1M ke atas. Ada juga saya ketemu di Jogja namanya Jogja Realty. Kalau di Jogja itu ada agent paling asik di Jogja gitu kan. Ya biasanya tagline-nya itu Mas Agung dan teman-temannya itu juga dia model jualin properti-properti yang di atas 1M. Ya rata-rata yang paling banyak diinter dia properti-properti 10M, 5M dan spesialis di situ. Spesialis menguasai circle itu ada juga ya teman-teman. Jadi di agent broker ini masih cukup luar biasa kalau benar-benar teman-teman nggak punya modal. Kuncinya apa? Ya mau ngelisting ya properti-properti yang ada di sekitarnya. Ya kalau teman-teman tahu ya di Bogor tuh ada Mas Andi Rumah Halal. Itu luar biasa juga sekarang lagi naik daun banget. Dia kan dengan rumah halalnya dia nge-review rumah-rumah yang berskema properti syariah ya. Ini dia waktu saya ngobrol sama dia, sekarang lagi antri 117 orang pengen dibikin rumah. Jadi gara-gara dia banyak nge-review rumah itu, akhirnya ada 117 pesanan. Mas saya pengen dong dibikin rumah kayak gini, Mas saya pengen dibikin rumah ini. Padahal dia itu nge-review banyak rumah. Dan dia cukup bagus karena dia nge-review itu selalu nge-review diusahakan bareng ownernya. Ya, kenapa? Untuk membangun trust bahwa ini nanti proyek perumahan ini itu ownernya ini. Ya, jadi orang juga cukup trust di situ. Ya. RHI di Bogor cukup lumayan bagus ya karena mungkin rumah halal di Jabodetabek ini rumah dengan skema syariah ini memang lagi naik daun lah teman-teman. Ya, walaupun tetap persaingannya kalau saya itu syariah itu bukan sekedar value sih. Itu kewajiban sebenarnya. Jadi teman-teman bisa mainkan di situ. Ya bisa juga teman-teman bisa jadi periset pasar. Kemarin salah satu asosiasi properti di Indonesia itu juga memakai jasa riset pasar marketing, riset pasar itu juga nggak main-main ya. Jadi jasa riset itu ya bayarnya dari yang puluhan sampai yang miliaran ada ya teman-teman. Ya beberapa lembaga riset yang pernah saya kenal ya seperti Indo Research, dia pernah jadi klien kita juga ya, salah satu dulu orang dari mantan ya majalah Suam dan Mark Plus ya, itu lumayan dahsyat untuk jasa konsulting pemasaran, untuk jasa risetnya.
riset pemasaran. Jadi ada sendiri ini memang lembaga riset ini. Itu bisa ya, itu terlibat juga dalam dunia ya industri real estate ini. Termasuk ya teman-teman konsultan marketing ini juga sedang banyak dibutuhin, terutama properti syariah. Kemudian marketing tools support ya teman-teman mungkin bisa menyediakan marketing tools ya, termasuk mungkin membuatkan ERP, CRM. Kalau kemarin kan di Ngopi itu teman-teman ngelihat ya, Coach Nuri ngeliatin dashboard dengan Excel-nya, itu bisa kalau udah jadi, udah proven, itu dibikin ERP-nya bisa. ERP-nya. Kemudian bisa juga main di medianya. Ini juga ada salah satu sahabat saya yang dia itu bikin media properti. Jadi semacam majalah online lah begitu. Nah, itu juga bisa jadi, termasuk public relation-nya juga bisa main. Ya itu ya teman-teman, ada setidaknya 104 profesi atau bidang bisnis yang terlibat dalam proyek bisnis real estate. Ya, teman-teman mau main di mana, monggo silahkan, ya kan. Nah, cuma mungkin tema hari ini sih lebih spesifik, kita ngomongin tentang marketers ya. Jadi ngomongin tentang bagaimana menjadi seorang marketers real estate ya. Alhamdulillah di sini juga ada sahabat saya Coach Nuri, insya Allah bisa membantu. Wah, ini ada pertanyaannya. Bisakah kita ya bikin OYO syariah semacam itu? Harusnya bisa loh. Kalau lihat kan OYO itu bukan dari Indonesia loh teman-teman. Dari mana sih? Dari India kan. Luar biasa. Ya kok bisa dia? Ya bisa aja, ya kan? Kan dia nggak punya propertinya, ya kan? Sekarang itu kan bisnis model gini, bisnis transportasi tapi nggak punya transportasinya. Bisa bisnis hotel tapi nggak punya hotelnya. Bisa bisnis makanan tapi nggak punya makanannya, ya kan? Iya. Jadinya ya apa tadi, broker bisa juga disewa. Tadi kan kayak OYO itu salah satu strateginya ya, ini enggak semuanya. Salah satu strateginya kan ini ada kos-kosan, ya kan, dikontrak dulu ya 3 tahun misalnya atau setahun, ya dibeli dulu, terus sama dia disewain harian, ya gitu. Itu kan luar biasa karena dia itu belinya borongan, akhirnya dia dapat harga yang lebih murah, ya dari harga pasaran. Akhirnya dia bisa jual murah. Dan kuncinya sebenarnya di database aset. Makanya saya memang lagi konsentrasi banget untuk bangun database aset ini ya, yang mana kalau kita punya big data ya, bukan sekedar database ya, sebenarnya big data sama database itu beda teman-teman. Kalau database itu basic ya, nama, nomor telepon, WA itu database. Tapi kalau big data itu lebih ke perilaku konsumen. Itu bedanya. Jadi big data itu ya, kita misalnya nih punya list ya, punya listing ya, tipe-tipe investor moderat di Indonesia. Nah, kita kalau punya perilaku konsumennya dari bangun tidur sampai tidur lagi, atau perilaku konsumsi dia ya dalam membeli investasi, produk-produk investasi, ya itu kita bisa menang banyak teman-teman, bisa dapat pasarnya. Ketika teman-teman memang paham banget perilaku konsumennya, itulah yang harus kita garap sebagai seorang marketers ya properti. Nah, itu tantangannya teman-teman. Termasuk kalau kita ngomongin nanti market industri ya, sekarang yang lagi naik itu ternyata furniture teman-teman. Jadi furniture ini termasuk masuk di bagian dari industri real estate sebagai eksterior dan interior ya. Kalau furniture itu lebih di interior, kayak makanya lahir di Indonesia banyak seperti Informa, kemudian IKEA juga setelah Giant tutup kan, Giant digandeng oleh IKEA dan lain sebagainya. Itu karena memang industri ini sedang naik. Jadi ini termasuk saya dapat beberapa risetnya ya dari teman-teman di lingkaran saya, di circle saya, bahwa industri furniture ini luar biasa lagi naiknya. Terutama memang furniture dengan desain Japanese Skandinavian ya.
itu memang lagi naik. Ya sofa, ya lemari, meja makan, ya kan, kursi makan, tempat tidur, ya lampu, ya rak sepatu, misalnya meja TV, meja kerja, meja kantor, sofa bed, sofa kantor dan sebagainya. Termasuk desain interior ya kan. Dan ini bisa nggak kita bisnis ini tapi tanpa kita punya, ya bisa, kita harusnya kolaborasi. Apalagi sesama muslim ya, kita tuh jarang sih kolaborasi begitu gitu kan. Nah, tentu kolaborasinya dengan akad yang jelas, yang sesuai syariah gitu, teman-teman. Itu ini furniture aksesoris ini cuma tambahan aja industri itu. Oke, ya itu sedikit pengantar sih teman-teman, sharing-sharing tentang potensi ya industri real estate dan apa ya, membuat mindset kita bahwa real estate itu bukan cuma jualan apa ya, jualan rumah doang gitu kan. Mindsetnya kan begitu. Ya, ternyata kan di Jogja ada orang yang ya nyewa guest house ya selama 2 tahun, kemudian disewain harian. Dia sewanya langsung setahun, terus dibagusin, disewain harian. Itu kan udah main bisnis real estate juga sebenarnya ya, tanpa punya real estate-nya gitu kan. Luar biasa. Nah, kita harus bisa cerdas bermain seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau ngomongin strategi, karena hari ini sih saya banyak ngomongin strategi nanti. Nah, sebenarnya saya membaginya itu menjadi 10 langkah ini ya untuk teman-teman. Kan ini kan temanya bagaimana menjadi marketers pemula ya di real estate. Ya, pertama memang kita mau nggak mau harus belajar tentang strategi dan juga eksekusi. Karena kalau kita eksekusi, ya kita eksekusi strateginya tidak tepat sasaran, strateginya itu ya tidak bagus, ya itu boncos nanti. Oh, disiplin eksekusinya kuat, hebat, tapi ternyata ya target marketnya salah, ya sudah, boncos kita. Ya, eksekusinya kuat, iklan dengan budget iklan sebanyak-banyaknya, luar biasa di eksekusinya, ya kan? Tapi ternyata tidak tepat sasaran, ya boncos juga. Ya, makanya sebelum bikin strategi itu sama kayak Rasulullah SAW itu sebelum perang, ya kan, sebelum bikin strategi perang itu pasti yang dilakukan pertama adalah melakukan riset. Nah, dan ini jarang para marketers itu memulainya. Mulai ya bikin strategi itu mulai dari riset itu jarang. Banyak kan mulainya pasti dari asumsi. Padahal ingat ya, marketing tanpa data itu buta, teman-teman. Jadi umpama kita mau buat strategi atau mau bermain di medan perang tanpa adanya sebuah data, itu kita akan buta. Kita memain seperti apa itu, kita akan strategi kita pasti akan tidak bagus, tidak tepat sasaran. Ya, strategi kita itu tidak akan berhasil gitu kan. Karena apa? Karena tidak riset dulu, tidak by data. Makanya sekarang itu kan eranya siapa yang menguasai data, dia bisa bikin strategi apapun. Selangkah lebih maju daripada orang yang nggak punya data. Ya, data, big data. Ya, itu luar biasa kalau kita tahu. Misalnya ya kita punya data ya, kita mau main properti atau main jualan properti di kota Solo misalnya. Kenapa Solo? Ya, karena Solo udah pernah saya riset ya bareng tim. Jadi di Solo itu kita mau main tuh. Kita main ya, ada beberapa tipe di Solo itu ya. Tapi paling banyak kalau mau ngomongin market yang paling banyak itu ternyata tetap rumah hunian. Ya, rumah investasi, untuk investasi ya itu untuk mungkin kalau orang bikin project ya, kalau Kus Nuri kemarin bilang ya untuk dihabiskan di awal gincar dulu market investor. Habis itu nanti rumah mulai terbangun, dia mulai main naik dan lain sebagainya. Nah, cuma memang rumah hunian. Nah, di harga berapa yang paling banyak daya beli mereka? Ternyata di Solo itu paling laris di harga 500-an. Ya sudah, ya itu untuk segmen yang memang paling banyak. Makanya gini, ya kita memang segmen itu sangat-sangat penting kita ngeriset ya. Karena kita akan menentukan kita mau main di market mana ya. Nah, kemudian rumah seperti apa yang mereka inginkan. Ternyata setelah diriset
ternyata kebanyakan itu rumah-rumah ya itu yang fungsional ya, fungsional. Dan ternyata kalau bisa ya rumahnya itu model-model rumah tumbuh. Tahu rumah tumbuh ya teman-teman. Itu bisa di-upgrade lagi nanti untuk memang dipersiapkan untuk nanti bisa jadi tingkat 2 atau di mezanin dan lain sebagainya. Itu rumah tumbuh konsepnya. Nah, itu by data dan itu by riset. Nanti cara risetnya sebenarnya sederhana cara risetnya. Kalau sudah ada kompetitor di sebelah itu udah ada pasarnya berarti kan. Sebenarnya gitu. Ya kayak kenapa Alfamart tuh bikin di sebelahnya Indomaret ya karena tentu Indomaret tuh sudah ngeriset dan benar kalau kita ke kelurahan ya tanya Indomaret tuh pasti udah tahu dulu data yang di sini di kependudukan, data kependudukan di kelurahan itu ya. Itu di sini itu rata-rata yang tinggal di sini itu apa profesinya. Dia tanya di kelurahan, penghasilannya itu berapa rata-rata. Kan tahu, dari profesi itu kan tahu berapa lama dia jadi ASN, ASN-nya ASN tipe berapa dan lain sebagainya. Itu data, teman-teman. Itu data. Nah, ketika kita punya data itu, ya itu semakin mudah kita bikin strateginya, ya gitu. Misal kayak saya di Makassar kemarin, ya kita petain, ya saya lakukan pertama kali seminggu di Makassar itu salah satunya adalah melakukan riset, ya riset dan apa ya banyak kan ya teman-teman marketers itu mulainya dari asumsi. Ya ingat teman-teman ya, kalau kita pakai asumsi, ya asumsi itu harus divalidasi. Nah, validasi itulah data yang sesungguhnya sebenarnya teman-teman. Nah, mulainya dari mana? Tetap mulainya dari ngeriset ya. Riset. Ternyata misalnya setelah di riset kebanyakan misalnya kita mengincar tipe investor. Ternyata tipe investor banyak pakai Facebook. Ternyata mereka banyak rumah itu nyarinya searching di marketplace Facebook. Ya sudah, akhirnya kita banyak nanti strateginya menggunakan ya marketplace ya. Jadi kita pakai media sosial apa, media promosi apa, itu by data, jangan by asumsi. Semuanya pakai Instagram, kita pakai Instagram. Semuanya pakai Google, kita pakai Google. Semuanya pakai apa nih? Telegram, kita pakai Telegram. Itu juga ya bisa kalau tipe investor kelas atas nih, saya gambarin nih. Ya, salah satu keberhasilan ya, saya pernah jualan apartemen kan. Apartemen. Tahu nggak kebanyakan? Kenapa sih kayak teman-teman Ciputra, Serpong itu bikin booth di pameran di mall-mall? Ternyata memang market kelas A itu kalau setiap Sabtu Minggu ya itu ke mall gitu dan mallnya ada mall tertentu yang memang itu isinya market kelas A setiap minggu itu jalan di situ. Nah, itu kan offline ya, offline. Dan itu juga cuma buka stand ya. Buka stand itu harus ada strateginya itu 10 orang untuk muter itu di mall itu ya, di mall itu untuk narik orang ya dari pintu misalnya, dari parkiran itu sudah standby untuk ngajak nanti ke stand. Nah, di stand pun bukan tempat closing, itu hanya untuk mengumpulkan informasi data tadi, data yang diperlukan untuk nantinya dia diajak mungkin di marketing gallery atau di closing di apa namanya ketika open house atau gathering atau ketika dia survei lokasi gitu teman-teman. Hanya untuk mengumpulkan lead yang benar-benar punya duit tertarget di mall itu. Dan itu berhasil untuk jualan apartemen. Ini salah satu juga saya punya teman namanya Dandi. Dia orang Jogja tapi sering main apartemen di Jabodetabek. Salah satu caranya itu dia itu canvassing ya teman-teman. Ini kita ngomonginnya offline dulu ya. Canvassing kira-kira market A itu perilaku konsumennya seperti apa? Salah satu perilaku konsumen kelas A itu sebenarnya udah peduli kesehatan. Ya. Iya beneran. Jadi kalau A itu udah mulai punya trouble di kesehatan dan mereka udah mulai peduli dengan kesehatan. Makanya kalau di market A itu kalau ibu-ibunya biasanya udah mulai yoga, pilates, nah, masuk di kumpulan itu. Kemudian bapak-bapaknya udah mulai nge-gym, sepeda
sepeda lipat dan lain sebagainya, main sepeda, ya hobi-hobis itu. Kemudian kalau yang cowok, ya dia udah mulai main di motor, mobil, dan lain sebagainya. Ini salah satu cara, ya teman saya itu mengcanvassing market A itu ikut komunitas apa aja, ya ada di mana aja. Kemudian dia petain tuh semua gym yang ada di Jabodetabek. Ini gym premium itu apa aja. Ya. Dan rata-rata orang itu kalau nge-gym itu member loh, ya kan? Berarti punya database-nya dong, ya kan? Member. Ya, dari member gym itu ya akhirnya dia mencoba untuk mensponsori, mengontak dan mensponsori gym ini. Ya, ngomongnya gini sama yang punya gym, ya. Mau nggak bareng-bareng maintenance pelanggan jenengan. Jadi pelanggannya itu dikasih acara gathering makan-makan, kan. Jadi untuk pelanggan dapat undangan makan-makan untuk pelanggan gym, ya pelanggan gym yang paling sering, yang dia memang kelas premium kan udah ada datanya itu, ya kan. Kelas premium ya undangan makan-makan. Nah di undangan makan-makan itu, ya itu nanti ada sponsornya. Ya yang ngasih kan tidak ada makan siang gratis ya. Ya yang undang makan-makan tuh nyponsori untuk acara makan-makan, ngauce atau apapun itu, ya makan-makan. Yang mana sebenarnya yang nanti kita jadiin marketers itu adalah orang-orang key opinion leader di member gym itu. Ada yang punya gym biasanya, ada personal trainer di sana, itu yang memang kita deketin, kita PDKT-in untuk jadi marketersnya teman-teman. Jadi marketersnya. Ya akhirnya bikinlah acara gathering bareng, makan-makan dan sebagainya, ada presentasi singkat lah di situ sambil guyon-guyon, dan ternyata banyak closing di situ, teman-teman. Ya. Di Jogja juga ada satu tower apartemen itu isinya dokter semua. Isinya satu tower tuh dokter. Ya. Dia memang ngincer dari awal itu dokter-dokter senior key opinion leader di dokter itu. Dia udah petain dokter-dokter ini punya acara apa aja sih. Nah, jadi sponsor di acara itu. Cateringnya, jadi acara sponsor cateringnya, nyediain makan misalnya, nyediain ya apapun yang bisa teman-teman bisa masuk ke situ. Ya, bisa masuk ke situ dan menjadikan ya key opinion leader-nya di situ menjadi marketer di situ. Nah, itu contoh-contoh aja sih teman-teman. Itu marketing offline yang sebenarnya sebagai seorang marketers ya, walaupun sekarang sudah online, menurut saya ya tetap perlu dilakukan ya canvassing seperti itu. Mungkin ya Coach Nuri sebagai marketer selama ya hafal lah materi canvassing ya. Dari canvassing ini ya sebenarnya materi kuno yang cukup powerful sampai hari ini. Ya, kalau teman-teman benar-benar mau ngerjain gitu. Ya. Nah, itu makanya pertama teman-teman harus ngeriset dulu, yang diriset apa segmennya, mau main di market apa, targetingnya seperti apa dia, kemudian baru kita mau positioning, kita mau main di market yang seperti apa positioningnya, nanti saya jelasin. Ya, baru ngomongin marketing mix, produk, price, place, promotion, ini strategi semua. Nah, yang 6 sampai 10 itu teman-teman bisa lihat di slide. Itu dari goal, bikin plan, eksekusi, ngontrol aktivitas kita, mengevaluasi aktivitas kita. Itulah yang dinamakan disiplin execution. Dan insya Allah nanti di workshop ya kita udah siapin sih tools-nya, ya, template-nya, ya. Jadi tinggal pakai, nggak usah bikin sendiri. Jadi tinggal pakai ya. Kemarin udah ditunjukin Coach Nuri pas acara di Ngopi, ya tinggal pakai aja. Cara nanti akan diajarin sama Coach Nuri. Ya, jadi nanti kita akan bagi tugas nih. Ya, saya akan ngomongin strategik, Coach Nuri nanti akan ngomongin tentang disiplin eksekusi. Mulai dari nanti bikin goal, bikin plan harian, mingguan, tahunan, ya kan? Bagaimana detail eksekusi dan cara laporan eksekusinya, laporan eksekusi, kemudian nanti cara mengontrol tiap aktivitas itu, kemudian cara evaluasinya juga akan diajari dengan baik. Ya, insya Allah itu teman-teman. Nah, itu yang nanti setidaknya ya teman-teman akan belajar. Ya, nanti saya akan berduet sama Coach Nuri. Saya akan banyak ngomongin tentang strategik, dan insya Allah strategik ini
yang saya berikan ke teman-teman itu sudah dipraktekkan oleh klien-klien saya, sudah by riset. Ya alhamdulillahnya karena konsultan itu kan banyak kliennya ya. Jadi kita bisa banyak melakukan eksperimen. Ya eksperimen dan tahu yang eksperimen ini sudah berhasil, eksperimen ini belum berhasil, itu sudah terangkum. Ya tinggal teman-teman contek. Ya intinya kalau teman-teman contek belum berhasil, ya dicoba lagi sampai berhasil teman-teman. Kan nggak ada yang nyoba satu kali langsung berhasil. Ya teman-teman tahu caranya berkuda, saya kasih tahu caranya berkuda begini. Tapi kalau teman-teman nggak pernah berkuda ya nggak bakal bisa berkuda. Atau teman-teman sudah kasih tahu caranya memanah itu seperti ini nggak pernah memanah ya nggak bakal bisa memanah. Gitu teman-teman. Nah ini sedikit gambaran framework ya yang akan kita pelajarin, tapi ini lebih ke framework. Jadi nanti akan ada detail activity list eksekusinya bagaimana ya teman-teman. Ya termasuk teman-teman sebagai marketer pemula itu juga harus tahu ya. Sebenarnya kalau ngomongin marketing itu goals utamanya apa? Nah, biar gak baper nih. Sebenarnya goals utama seorang marketer itu bukan closing. Sebenarnya goals utamanya marketers itu adalah mendatangkan leads yang berkualitas, yang tertarik untuk beli. Itu sebenarnya goals marketing ya. Cuma akhirnya kan semua faktor ini berpengaruh ya. Brand dari produk, brand dari orang yang jual, brand dari corporate-nya, developernya itu juga berpengaruh terhadap orang itu mau beli atau enggak ya. Tapi setidaknya ya seorang marketer itu harus bisa mendatangkan leads yang berkualitas atau prospek database yang tertarget gitu teman-teman. Itu. Jadi tugasnya marketers itu membuat orang yang belum tahu menjadi tahu, tertarik, kemudian coba beli. Kalau di selling akhirnya yang coba untuk menghubungi tadi akhirnya beli, kemudian beli lagi, repeat, ya beli yang lain yang lebih banyak. Kemudian kalau di branding tugasnya itu bikin orang loyal, kemudian naikin value dari produknya itu sehingga keluar dari komoditi, ya kemudian bikin orang tuh trust sama kita, nyaman sama kita, akhirnya beli lagi, ya mau merekomendasikan ke orang lain sih itu tugas utamanya ya. Dan semua itu perlu ada CRM-nya, Customer Relation Management, karena sebenarnya kunci dari ilmu marketing itu sebenarnya kan menjalin hubungan ya. Nah, bagaimana kita bisa menjalin hubungan interaksi itu kuncinya dengan memang nanti teman-teman harus belajar the power of ask ya. Jadi probing itu penting banget ya kan, teman-teman harus bisa melakukan probing dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya memicu customer itu untuk ya mau bercerita, dan ketika dia udah bercerita, udah nyaman dengan kita, nah dan dia mempersilahkan kita cerita, barulah kita di situ bercerita kepada dia bukan sebagai marketers tapi sebagai konsultan yang membantu mereka untuk menemukan produk-produk impian mereka atau mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Begitu teman-teman. Ya. Nah ini sedikit gambaran apa ya framework yang teman-teman nanti akan pelajari sebagai marketers pemula ya. Ini kebutuhan umat. Wah ya kolaborasi. Siap. Oke, assalamualaikum. Apakah nanti boleh minta rekamannya? Insya Allah nanti kita akan share rekamannya ya teman-teman. Oke, masih semangat menyimak ya teman-teman. Ini sedikit pengantar saja di strategi ya teman-teman. Ya, ini nanti kita akan belajar apa aja sih ketika di workshop ya. Salah satunya teman-teman akan belajar untuk bikin strategi. Ya, strategi ini penting karena ya kita maraton eksekusi ya. Wah, eksekusi brutal, disiplin eksekusi. Tapi strateginya tidak tepat sasaran juga capek nanti ya, teman-teman capek gitu. Jadi tapi bikin strategi aja tapi nggak pernah dieksekusi juga sama aja. Jadi kayak strategi dan eksekusi ini dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, ya kan? Makanya insya Allah kurikulum besok ini yang kita rancang ini sudah menyangkut dua itu. Ya. Nah, kalau ngomongin strategi ya tadi seperti yang saya bilang, dimulainya dari mana sih, Mas? Kalau kita mau bikin strategi untuk mendapatkan lead ya atau calon prospek, calon buyer, hot buyer
yang memang benar-benar berkualitas, ya kan. Jadi benar-benar berkualitas tuh gimana? Ya value yang dia butuhkan dengan apa yang kita tawarkan, market fit, ya kan. Dia punya duit juga, punya daya beli untuk membeli produk kita. Nah, cara pertama tetap, ya kan, teman-teman harus melakukan yang namanya riset, ya, menganalisis pasar, ya, karena tanpa adanya data kita buta. Ya. Dan kebanyakan startup gagal itu karena ya dia tidak tahu apa yang dia tawarkan kepada customer dia. Jadi dia bikin produk dulu, baru ya nyari pasarnya. Yang benar kita tuh tahu dulu pasarnya apa, problem pasar itu apa, ya keinginan pasar apa, baru kita siapin produk. Ini loh yang kamu butuhin, yang kamu ingin, nah itu gitu. Nah, jadi itulah produk market fit ya teman-teman. Ya, yaitu ketika value yang ditawarkan oleh customer, yang diinginkan oleh customer itu sesuai dengan apa yang value yang kita tawarkan. Ya, itu akhirnya market fit teman-teman. Nah, memang pendekatannya ada dua ya sebagai seorang marketers. Bisa pakai market driven, bisa pakai product driven. Market driven itu kita tahu dulu marketnya siapa, kebutuhannya apa, keinginannya apa. Ya, yang paling penting adalah problem dia apa, ya kan? Dari situ kita cariin produknya untuk dia, gitu. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi pendekatan yang pertama itu market driven. Yang pendekatan kedua adalah product driven. Ya, product driven tuh bagaimana? Ya kita nemu produknya, punya listingnya, ya, terus kita cariin, ya ini siapa ya pelanggan yang tepat untuk dia. Intinya begitu. Mulainya dari produk. Nah, kayak kayak yang dibikin oleh Coach Nuri tadi itu kan dia pendekatannya ya market driven. Ya, makanya positioningnya dia jelas tuh. Positioningnya adalah ya untuk investasi properti Kota Malang gitu kan, Sinvestpro. Nah, dan produk-produk investasi apa aja? Kalau investasi ya rukos, rumah kos, ya kontrakan, ya apart kos misalnya, itu produk-produk investasi passive income lah begitu, ya, teman-teman. Nah itu teman-teman silahkan pilih ya mau dua pendekatan. Gak ada yang salah sih sebenarnya. Cuma kalau yang lebih mudah memang lebih paling mudah itu mulai dulu dari market. Ya, mulai dulu dari market itu yang paling mudah. Ya. Karena apa? Kuncinya itu kalau mau produk teman-teman laris. Ya. Jangan pernah jualan produk yang nggak dibutuhkan dan diinginkan market. Udah. Kalau teman-teman tetap ngeyel, ya, jualan produk yang nggak market fit, nggak winning, ya sehebat apapun teman-teman jago marketing, ya nggak dibutuhkan sama diinginkan market kok, ya nggak laku lah, gitu. Jadi ini prinsip, ya kalau ini prinsip saya, ini kalau teman-teman punya prinsip yang lain monggo. Ini saya ya, kalau saya itu ya saya mending jualan produk yang memang winning ya daripada saya susah-susah untuk mempromosikan produk yang sebenarnya ya value-nya itu so-so lah. Value-nya biasa aja, itu agak susah gitu loh jualannya. Gitu. Kecuali teman-teman memang ya pintar mengemas, tapi kan orang itu kan nggak beli kemasan ya, nggak beli promosi. Orang tuh tetap beli produk, maka produk ini tetap harus kita pastikan produk ini winning. Karena produk yang winning itu akan bikin customer tuh balik lagi, bahkan mau merekomendasikan ke orang lain. Tapi kalau dia dapat produk yang nggak winning, ya alamat ya teman-teman, dia susah untuk balik lagi dan mau merekomendasikan ke orang lain gitu. Nah, makanya nanti teman-teman nanti di workshop itu ya biasanya saya minta untuk ya ayo kita bareng-bareng langsung praktek ya. Nanti dibikin kelompok, biasanya dibikin kelompok kita akan praktek. Nanti kelompok satu misalnya adalah kelompok untuk orang yang jualan rumah upgrade atau rumah tipe pembeli rumah kedua ya. Kemudian untuk pembeli rumah pertama, untuk beli rumah untuk lifestyle,
atau untuk rumah untuk investasi. Ya, berarti nanti sekitar ada 4 kelompok sih di workshop ini yang akan kita bagi kelompoknya. Ya. Kemudian dari kelompok ini ya teman-teman nanti akan menemukan listing, akan membuat listing. Buhas problem. Jadi problem apa saja yang ada di market. Ya. Misalnya untuk pembeli rumah kedua, ya anaknya udah mulai banyak, ya butuh rumah agak luas, anaknya udah minta kamar sendiri dan lain sebagainya. Nah, semakin teman-teman itu kenal masalah-masalah mereka, itu teman-teman akan mudah untuk bisa jualan, ya kan? Karena teman-teman paham mereka itu butuh apa, mereka itu ingin apa. Ingat ya prinsipnya, jangan jual produk yang nggak dibutuhkan market. Ya. Jadi teman-teman harus tahu problem dia apa. Wah, problem dia ini. Ya, nanti kita akan ngelisting ya problemnya. Ya. Baik di tipe investor, ya tipe pembeli rumah pertama, ya, ataupun yang memang lifestyle, ya lifestyle. Nah, itu ada tipenya sendiri. Oke. Nah, nanti kita minta untuk ngelisting masalahnya. Ya. Itu. Nah, dari situ ya, teman-teman, ya, dari situ dari problem itu ya kita mulai mensegmenkan ya. Who has problem? Siapa yang punya problem? Setelah kita tahu ya, nah, who has problemnya itu kita udah tahu oh orangnya seperti ini, pekerjaannya ini, ya kan. Nah, itu. Oh, ternyata di Jogja banyak atau di lokasi ini banyak. Oh, banyak kan dia tinggalnya di Jabodetabek dan sebagainya. Ya. Itu mulai ke apa namanya? Targeting ya, teman-teman. Mulai ya profiling lah calon target market teman-teman, mulai dari geografisnya, lokasinya di mana, demografinya, dia laki atau perempuan, penghasilan dia berapa atau dia punya uang berapa kira-kira di tabungan, psikografinya ya, bagaimana perilaku konsumennya, ya kemudian itu sih yang teman-teman minimal lah harus teman-teman dapatkan datanya. Nah, setelah dapat data itu ya kita bareng-bareng nanti merumuskan produknya. Kalau develop produk sendiri. Kalau mencari seperti agent berarti kita akan mencari nih kira-kira saya mau main di market investor atau main di rumah upgrade ya di segmen ini. Ya kira-kira produk apa aja yang cocok untuk dia. Nah, kita mulai nih hunting di kota ini. Produk-produk yang cocok untuk tipe investor. Oh, ini ada di lokasi ini di Batu Malang. Oh, ini ada lokasi di daerah sini. Nah, itu untuk bisa kita tawarkan, kita bikin. Ya, yang pertama kan produk konsep itu kan mulai dari ideal target market dulu, kemudian bikin brand identity-nya, brand story-nya, produk landscape-nya. Nah, itu teman-teman nanti kapan-kapan sih saya di workshop sih, bukan kapan-kapan di workshop, saya akan ajarkan bagaimana cara bikin produk konsep ya. Sehingga gini nih, produk kita udah punya produknya, udah tahu value-nya, strength-nya apa, kekuatannya apa, target market-nya di mana. Nah, akhirnya media promosinya apa juga udah tepat sasaran semuanya. Ini strategik. Jadi strateginya sudah di atas kepala, udah paham lah teman-teman ya. Tinggal nanti kita bikin disiplin eksekusinya, goal, plan, eksekusi, evaluasi, controlling untuk target kita. Tapi kita udah selesai dulu di tataran apa namanya strategik ya. Gitu teman-teman. Waduh, kok ribet Mas bikin strategik? Ya, ini sih yang udah saya sederhanakan. Paling sederhana daripada teman-teman boncos ya kan. Sebenarnya strategik itu yang nggak susah-susah banget. Ya, asal teman-teman tuh mau ngeriset, ya, mau melakukan ya validasi data, insya Allah gampang. Ya, makanya kadang beberapa developer besar, misalnya kayak Agung Podomoro, Serpong, ya pakai jasa lembaga riset lah. Ya kalau nggak mau ribet, ya nggak ya bayar orang ahlinya lah untuk melakukan riset. Ya, bahkan bayar orang untuk bikin FS-nya, feasibility study-nya. Ya, konsultan FS itu kan ada ya. Ya, jadi ya silakan teman-teman. Aku bikinkan FS nih, aku mau main di proyek ini, kira-kira bikinkan FS khusus marketingnya nih.
marketing plan-nya apa, seperti apa, gini nih. Nah, itu bisa teman-teman mainkan di situ ya. Nah, seringkali ya teman-teman kita itu sering lupa bahwa kita itu terlalu fokus kepada ya diri kita, jualan kita, tapi kita nggak fokus kepada apa yang dibutuhkan dan diinginkan market. Nah, sekarang mulai teman-teman harus empati, merasakan apa yang customer rasakan ya. Kira-kira ya customer ini butuhnya apa, inginnya apa. Itu kunci ya. Dari seorang marketers pemula itu ya salah satu kuncinya di situ. Ya, teman-teman harus ya menggunakan data. Ingat, marketing tanpa data buta. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, nah termasuk nanti kita akan melakukan kurasi produk. Ya, misalnya teman-teman sudah dapat properti, listing properti. Nah, itu di listing value fisiknya apa, value emosionalnya apa, ya itu teman-teman bisa. Terus value edit yang bisa mengalahkan kompetitor apa, ya edit value. Karena sejatinya itu kalau kita ya bersaing nih sama banyak orang, ada banyak pilihan properti. Ya kira-kira apa value yang bisa teman-teman tawarkan agar dia itu belinya kepada Anda, bukan kepada yang lain. Berarti kan personal branding-nya teman-teman dimainkan di situ. Atau mainkan testimoni yang sudah beli lewat jenengan. Ya. Kemudian company profile juga begitu. Ya mulai bikin apa namanya profile, social proof, public relation, campaign dan lain sebagainya itu value-nya dinaikkan dan dikomunikasikan ya teman-teman di situ. Oke. Ya. Nah, itu ada tools-nya. Biasanya untuk dapat value yang pas untuk customer kita itu saya menggunakan ya value proposition canvas. Ini termasuk tools yang cukup lumayan bagus untuk kita bisa menggali ya value apa yang bisa kita tawarkan kepada customer. Ya. Nah, intinya teman-teman harus ngelisting kayak gini apa yang dibutuhkan itu di listing dulu. Investor itu kebutuhannya apa itu di listing. Ya. Kemudian ya teman ya value itu harus lebih besar daripada harganya teman-teman. Itu kuncinya sih di situ. Ya. Nah, kalau sudah beres tentang produk, value produk, ya target market kita jelas, produknya ini market fit, baru nanti kita bikin strategi marketing. Ya, bikin visibility study marketing. Ini salah satu tugasnya seorang marketers pemula ya, untuk bikin strategi marketing gitu teman-teman. Nah, nanti sebenarnya ini panjang ya teman-teman kalau mau saya sharing itu luar biasa ya. Apa namanya? Luar biasa 2 hari sih. Nah, 2 hari itu biasanya saya ngomongin ini. Besok itu saya sama Coach Nur itu akan berbagi tugas. Jadi saya akan ngomongin strategic plan, ya, bikin FS-nya, marketing. Nanti kita akan coba nih pakai studi kasus membongkar bagaimana bisa jualan di market kelas A atau premium dengan target cash-cashan. Ya. Kemudian bagaimana nanti kita itu ya berperan sebagai seorang leader marketing. Seumpama nanti punya tim yang memang standar leader ya, standar manager ya, kompeten dan juga profesional. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana merekrut dan memimpin 2.500 mitra freelance marketing properti. Ini sudah saya pernah bikinkan modulnya, ya saya pernah membantu salah satu klien saya yang alhamdulillah kita bisa merekrut hampir 2.500 ya agent ya 2.500 agent yang siap tempur, yang itu ada kurikulum training centernya, ada kurikulumnya, dan ya luar biasa. Ini apa namanya kita akan kasih tahu bagaimana caranya ya memimpin mereka gitu. Kemudian bagaimana menyusun strategic marketing plan yang tepat sasaran ya. Nanti akan lebih saya detailin biar kita tepat sasaran bikin strategiknya. Kemudian praktek membuat strategi untuk mendapatkan lead yang tertarget baik offline maupun online, yang berbayar maupun yang organik, yang menganalisa setiap proses marketing. Ya ini barang kesulit juga. Nanti dari execution game teman-teman akan belajar membuat goals atau target ya yang smart ya. Kemudian membuat budgeting untuk anggaran marketing teman-teman, membuat program atau strategi ya. Kemudian membuat
activity list untuk dieksekusi para tim atau diri sendiri, menganalisis setiap proses marketing dan selling. Nah, termasuk ini saya akan bocorkan bagaimana 11 step persiapan launching gathering yang powerful. Salah satunya besok juga ada guru saya yang akan datang sebagai tamu coba ya kan. Dia juga saya sering melihat beliau banyak melakukan gathering launching ya, jadi closing on the stage ya itu. Kemudian baru yang terakhir adalah teknik-teknik closing yang sederhana tapi powerful. Itu sih teman-teman gambarannya, karena ini nggak mungkin materi ini semua saya berikan dalam waktu ya apa namanya 1 hari. Nanti saya akan banyak berikan di workshop ya teman-teman sekalian. Itu mungkin itu aja teman-teman, kita mungkin lebih banyak diskusi mumpung ada Gus Nuri juga ya yang bersama kita, ya diskusi kita lebih hangat, lebih menarik saja biar 2 arah. Silakan teman-teman yang mungkin mau berdiskusi, kita bisa raise hand atau bisa chat ya untuk bisa gabung. Nah, ini teman-teman kalau yang mau ikut acaranya saya kasih linknya. Insya Allah ini kita nggak tahu tahun depan mau bikin lagi atau enggak. Intinya sih teman-teman silahkan daftar sekarang, karena ini mungkin ya di tahun ini cuma besok ini Oktober ini kita bikin ya, dan nggak ada pengulangan ya. Kalau mau tahu acaranya apa, ini saya sharing dulu sebentar sebelum ini acaranya, ini bisa dilihat nanti di link di bawah. Di mana tempatnya, kita di Herper di Jakarta ya. Kemudian nanti materinya apa aja ada di sini semua sih. Ini testimoni juga ada ya, termasuk mungkin kalau teman-teman mau lihat YouTube-nya bagaimana saya bareng salah satu CMO-nya klien saya ya yang udah sold out 2.600 unit ya. Nah, itu teman-teman bisa gabung di situ. Ya, biaya investasinya cukup murah teman-teman, hanya 3,5 juta saja ya, teman-teman bisa bayar 2 kali juga bisa. Ya, ini testimoni saja. Oke, gitu ya teman-teman. Monggo silakan bisa sharing bareng kita. Mungkin Coach Nuri ada mau nambahin, ngasih tahu ke teman-teman ya, kira-kira apa sih yang mau Coach Nuri share nih nanti di acara 2 hari besok. Oke, siap Coach Alfian, luar biasa. Saya barusan dengerin, ya luar biasa banget. Ini baru kulitnya pastinya ya hari ini ya, yang bisa sama Coach Alfian ini. Tentang strategi ya, tadi Coach Alfian udah cerita tentang saya, itu luar biasa banget teman-teman. Karena benar banget kalau kita mau eksekusi tanpa adanya strategi yang bagus, juga akan sia-sia nanti. Tapi juga begitu juga sebaliknya ya. Kalau saya sendiri sih di workshop besok saya akan ngobrol banyak tentang bagaimana mengaplikasikan strategi yang sudah kita tentukan itu tertransfer dengan baik kepada eksekusi gitu loh. Sampai di level eksekusinya. Karena kebanyakan kita sudah pintar bikin strategi bukan karena strateginya nggak bagus, bagiannya udah bagus, cuman bukan juga karena nggak bisa dieksekusi ya. Jadi strateginya ini bisa dieksekusi sebenarnya, cuman nggak ada media ya. Media itu bentuknya macam-macam. Media toolsnya nggak ada yang menyebabkan tim kita mengeksekusi, atau mungkin juga bisa jadi nggak ada leader trafficnya ya. Istilah saya itu traffic koordinator lah kayak gitu. Istilah ini ya. Kalau di bukan jabatannya, bukan jobnya, tapi fungsinya. Fungsinya itu harusnya di sebuah perusahaan memang ada itu ya, orang yang menerjemahkan dari strategi yang dibikin oleh direksi sampai dieksekusi oleh staff. Maka itu ada namanya manajer di level situ. Manajer ini juga harus bisa berpikir strategis, tapi juga harus berpikir teknis untuk mengeksekusi. Nah, di situ nanti juga akan kita jelasin siapa yang mau mengeksekusi, levelnya apa, siapa yang bertanggung jawab di tugas ini, gitu, sampai ke bawah, siapa yang bertanggung jawab untuk ngawasi.
Karena banyak sekali tugas sudah diberikan, dideliverykan, nggak terkontrol, nggak terawasi dengan baik. Kayak gitu. Ini sedikit cerita aja. Tadi pagi saya baru konseling ya sama salah satu klien, itu luar biasa ya. Hasilnya percepatannya itu luar biasa. Bukan hanya sekedar percepatan penjualannya, tapi percepatan timnya gitu loh maksud saya. Jadi bisa terutama reporting ya. Reporting itu penting banget untuk kita gunakan analisa atau kita membuat strategi berikutnya. Sekali lagi, marketing itu dinamis, teman-teman. Ya, strategi yang kita tetapkan di awal bisa jadi 2 bulan lagi kita harus ganti strategi. Masalahnya kan itu, gitu loh. Dan manajer marketing harus menguasai ini. Ya, oleh karena itu nanti ilmu yang tadi dikasih sama Coach Alfian akan lebih detail lagi dibahas di workshop nanti. Itu adalah ilmu-ilmu harfiahnya, maksudnya ilmu-ilmu yang memang harus dimiliki oleh leader marketing. Kenapa? Karena begitu nanti pasar berubah, sudah tahu stepnya ngapain ini. Oh iya, karena udah punya ilmu strategi bahwa udah ada risetnya, pasarnya membutuhkan sekian dan lain sebagainya. Karena sekali lagi strategi marketing itu dinamis. Contoh paling gampang, ketika kita produk pertama kali ngeluarin produk aja, itu target marketnya bisa berbeda dengan ketika produk di progres fisik sudah mulai terbentuk atau kawasan sudah jadi. Ini ideal target marketnya aja udah bisa menjadi beda-beda. Oleh karena itu, reporting itu sangat penting. Dan sekali lagi, karena kalau pinter report, pinter nganalisa, pinter habis report, monitoring dulu pekerjaan si tim kita ini, terus kita bisa pinter nganalisa, naik kelas lagi sudah pinter nganalisa, maka akan lebih mudah nanti kita menghadapi perubahan strategi marketing. Itu sih mungkin yang bisa sedikit saya share, Kang Alfian. Ya, gitu. Oke, kita buka mungkin sesi tanya jawab ya buat teman-teman, silakan yang mau bertanya ya atau mau diskusi boleh ya, mau dibedah juga boleh. Insya Allah kita siap nih bantu teman-teman. Nih. Halo Mas Husen. Waduh, apa kabar Kang Husen? Masya Allah. Ini adanya atau kakaknya nih? Hasan Husen kan? Saya bertanya, saya Iya, siap. Jangan susah-susah ya. Ya, tadi kan Coach Hendra bahas bahwasanya canvassing adalah memang metode lama tapi powerful. Nah, saya sedang menjalani hal itu. Yang saya tanyakan adalah, ini canvassing kayak nebar umpan di sungai gitu. Coklat lagi nggak kelihatan ikannya di mana. Gede apa kecil nggak tahu. Yang penting nyebar umpan, gitu kan. Tenaga habis, ikan nggak ada. Gitu. Nah, modelnya saya lebih ke digital karena bisa diatur. Gitu, bisa diatur apa namanya, berapa orangnya kelihatan, kemudian apa namanya, angka-angkanya tuh bisa, oh ya lead sini masuk minggu ini ada 10 orang atau berapa orang gitu. Nah, kalau misalkan passing itu powerfulnya bagaimana gitu. Kalau misalnya mau menarget orang-orang hot itu adanya di mana gitu, ikan-ikan besar tuh adanya di mana, sehingga satu brosur ini itu kita bukan pakai metode mesin gun. Kalau mesin gun kan udah. Kenapa nggak tahu. Nah, tapi kalau misalnya sniper itu one shot one kill. Ya. Jadi satu brosur ini deal gitu maksudnya. Nah, gimana itu caranya biar one shot one kill? Oke, siap. Terima kasih Mas Husen. Luar biasa ya pertanyaannya Mas Husen. Jadi ini Mas Husen, kita petanya ini. Ini adalah strategi-strategi yang pernah digunakan oleh klien-klien saya dan juga beberapa tim klien saya juga banyak yang menggunakan strategi ini. Ya, jadi tetap menggunakan dua strategi. Ya sebenarnya online atau offline itu pilihan. Memang kelemahannya offline itu tidak seterukur kalau kita menggunakan marketing online. Jelas memang. Ya. Cuma memang ini masih cukup efektif. Seperti misalnya
menggunakan Salesforce ya. Kita punya pasukan sales in-house yang memang dia melakukan canvassing. Tadi kan di awal-awal saya sudah bilang, canvassing ini bukan sekedar menebar jala. Di awal dia udah tahu dulu informasinya. Customer kita ini ada di mana. Oh, dia mau nembak customer kelas A atau tipe investor. Oh, ternyata tipe investor itu banyak ya ada di gym ya. Akhirnya dia para Salesforce ini akan daftar member gym gitu kan. Daftar member gym atau dia akan menghubungin dengan tempat sasaran adalah para trainer gym, personal trainer gym ya. Oh iya, dulu ya. Umi dulu. Bentar. Umi dulu, ada ya? Ya, dulu. Itu teman-teman. Bentar. Ya, jadi itu salah satu caranya gitu. Jadi emang bukan bener-bener kayak sebar brosur kemana aja terus nggak tepat sasaran, enggak. Misalnya ikut pameran, ya ikut pameran ini juga termasuk yang sepertinya banyak ditinggalin, tapi itu masih powerful. Waktu saya di marketing apartemen itu masih cukup powerful untuk ikut pameran, tapi pamerannya juga ada strateginya ikut pameran yang tepat sasaran. Ya, nanti ada 10 orang yang memang dia tugasnya itu muter ya kan di mall itu untuk narik orang untuk masuk ke stand. Di stand tuh udah ada 2 orang yang udah dilatih. Dan di sana tugasnya menggali ya, bukan closing on the stage, bukan gitu. Ya, termasuk kalau marketing offline menggunakan agent ya. Bahkan di klien saya itu ada yang saya itu ada yang agentnya ya. Agentnya itu emak-emak. Jadi memang dia nyari agent-agent yang belum profesional malahan. Yang emak-emak tapi dia bisa masuk ke emak-emak sosialita, emak-emak ya arisan yang gede. Itu yang dia jadiin agent. Nggak sembarang semua orang dijadiin agent sama dia juga. Dengan komisi ya, standar agent lah. Kayak gitu. Termasuk kalau kita sebagai developer berarti mempersiapkan marketing galeri ya, yang bagus di kantor lokasi, karena banyak kan boncos setelah jualan online ya, itu juga ketika masuk ke kantor galeri, oh ternyata kantor galerinya nggak profesional ya kan, orang yang di sana jelasinnya ya nggak begitu powerful, itu juga akhirnya boncos juga ya teman-teman ya. Termasuk ya kerjasama dengan tokoh influencer ya. Bentar ya teman-teman, sebentar nih. Coach Suri mungkin bisa nambahin sebentar, saya lagi. Siap Coach. Oke teman-teman, sedikit share ya, nambahin aja sih yang disampaikan atau pertanyaan dari Mas Husen ya. Jadi benar banget, intinya gini teman-teman, strategi itu harus ada grand design-nya ya. Strategi marketing itu harus ada grand design. Grand design itu apa aja? Ya online. Jadi kita nggak bisa bilang satu strategi di monitoring, satu strategi ini aja. Katakan mau canvassing, kita mau dari sudut pandang canvassing saja, itu nggak bisa. Jadi ada suatu grand design dan sebuah strategi marketing, itu memang harus keduanya, karena memang zamannya gitu. Terkait dengan porsinya mau berapa persen yang online, mau berapa persen yang offline, lah ini yang memang harus di breakdown teman-teman, gitu loh. Kadang-kadang kita itu gagal membreakdown masing-masing strategi grand design tadi ke sub-sub strategi berikutnya. Ya. Jadi momen itu juga mempengaruhi momentum. Makanya di workshop saya akan bedah itu strategi seluruh project sampai habis. Ya. Jadi target project ini jumlahnya berapa dan akan di goals-nya dari perusahaan mau habis berapa lama. Katakan satu project unitnya 90 unit, kita mau main habis ini berapa lama? 2 tahun misalkan ya. Nah, 2 tahun ini kita bikin grand design-nya. Terus kita pecah-pecah. Saya mecahnya paling suka pakai quarter. Pakai 3 bulanan.
Ya, karena masing-masing strategi 3 bulanan ini itu yang lebih menurut saya ini lebih mewakili terhadap masing-masing strategi yang akan kita eksekusi. Ya. 3 bulan di akhir tahun, awal tahun akan berbeda dengan 3 bulan di pertengahan tahun mungkin. Akan berbeda di 3 bulan yang dapat momen lebaran mungkin. Akan berbeda dengan momen 3 bulan yang dapat momen, kalau Malang ya, kalau kota Malang ya. 3 bulan yang dapat, ini kunjungan visit ke Malang lagi banyak. Maka masing-masing itu akan berbeda kan, gitu loh. Maka target kita juga bisa jadi berbeda di situ. Dan akhirnya jatuhnya ke apa? Budgeting kita juga akan beda di situnya. Ya. Akan beda budgetingnya di masing-masing kuarter ini. Ya. Dan ketika ini berbeda, yang dieksekusi juga akan berbeda kan gitu. Ya. Apakah kita mau mainkan Kavas? Apakah kita mau main Expo? Saya kalau mau ambil Expo, juga milih-milih momennya. Saya nggak mungkin setiap bulan ambil Expo atau setiap 3 bulan ngambil Expo. Tapi momennya ini apakah ini tepat untuk Expo atau tidak? Gitu loh. Ya, termasuk kapan saya harus canvassing. Ya. Dan di mana saya canvassing? Bener banget tadi Mas Hussein bilang bahwa kita nggak bisa mau canvassing ngawur capek. Bahkan pernah kasih udah. Ini momennya Expo, momennya kita lagi gebiarin sepatu dengan branding misalkan, momennya kita lagi harus naikin budget online, tapi mau dikejar sama canvassing. Saya bilang, effortnya sama hasilnya itu beda, gitu loh. Kalau mau pada momen ini ya, pada momen ketika Expo harus diambil, ketika pada momen online harus dinaikin, ketika pada momen branding mungkin outdoor promo harus dijalankan, tapi malah ngambil strategi canvassing, ya berdarah-darah Pak, gitu loh. Berdarah-darah itu artinya, ya berdarah-darah itu artinya kita effortnya luar biasa, bahkan canvassingnya dibiayai misalkan, ya udah bikin open booth di sini, ketemu sama klien sekian, setiap kunjungan ke klien dikasih hampers atau lain sebagainya. Sampai di momen itu, tapi ini bukan momennya canvassing, ini pada waktu momennya Expo atau online yang harus digerakin. Iya, Anda boncos, maksudnya bukan boncos, berdarah-darah di sini. Hasilnya nggak ada, atau jumlah costingnya kecil. Ya. Tetapi ketika dilakukan lain, ini karena saya analisa by hasil aja gitu loh. Kebetulan perusahaan saya mengambil momen yang tepat pada saat ini. Contohnya Agustus kemarin. Ya, begitu Agustus kemarin apa yang dinaikin, apa yang dijalanin, itu kalau nggak salah 1.000 vertikal banner dipasang di Kota Malang. Di momen memang kunjungan. Mau apa? Kita mau ngelawan dengan canvassing? Nggak bisa. Emang kita bisa canvassing tuh orang yang baru datang dari luar kota, datang ke Malang, kita canvassingin, kita ngomongin itu. Sudah. Ya, tapi ketika di momen seperti itu, ya saya sebut perusahaan aja lah, Primalen mengambil strategi yang tepat di bulan Agustus. Ya, 1.000 vertikal banner. Tujuannya untuk apa? Untuk menancapkan setiap orang yang datang tahu produknya. Sama didukung dengan online yang bagus. Ya walhasil, ya. Saya dengar info sih Agustus 10 miliar omsetnya. Ya, ini yang saya katakan tadi, apakah canvassing salah? Enggak juga. Nanti ada momen. Saya ngomong kapan momennya canvassing? Sekarang momennya canvassing. Ya. Kapan momennya canvassing? Sekarang. Ya, karena September, Oktober, November di Kota Malang nggak ada, kurang jumlah kunjungan. Maka ini yang harus kita jalanin. Canvassing ke siapa? Canvassing ke ngawur? No, bukan. Canvassing ke siapa? Canvassing lihat data, cek data Anda 3 bulan kemarin, 6 bulan kemarin yang masuk. Seperti apa nih yang masuk kemarin? Oke, canvassing kemana? Canvassing dalam artian ini bukan canvassing ketemu aja, tapi canvassing online juga. Say hello tuh mereka data yang sudah masuk. WhatsApp, kunjungan. Kalau cuma deket-deket Surabaya, Sidoarjo aja, main ke sana. Bikin hubungan yang bagus dengan data yang sudah pernah masuk. Itu caranya. Gitu sih. Ya, nanti di workshop itu detail.
Saya kasih detail itu, maksudnya termasuk budgetingnya. Kadang teman-teman developer itu owner hanya ngomong budgetnya sekian, tapi nggak tahu ini nanti mau dibuat apa. Tapi di materi saya besok breakdown tuh tiap quarter. Quarter ini strateginya apa yang dikuatin, quarter ini apa yang dikuatin, quarter yang ini apa yang dikuatin, kayak gitu. Ya. Jadi gitu ya Mas Husen ya. Semoga menjawab. Ya, Mas Husen. Terima kasih Coach Turi. Ya. Ya, monggo silakan teman-teman. Satu lagi deh mungkin sebelum Jumatan. Kalau ada yang mau bertanya, kita masih buka open mic. Ya, buat teman-teman ya, saya informasikan ya, insya Allah kita akan ada workshop ya, the next real estate marketers ya. Insya Allah ini workshop ini hasil kolaborasi saya sama Coach Nuri, merumuskan kurikulum dari keprihatinan kita sebenarnya. Susahnya menemukan leader marketing yang memang punya standar leader atau punya standar manager ya. Dan karena susahnya itu ya, keluhan dari para klien-klien, keluhan dari para teman-teman developer, akhirnya oke deh kita coba bikin salah satu forum, salah satu kurikulum yang memang kurikulum ini ya sebenarnya bukan sekedar apa ya teori aja, sebenarnya hasil experience Coach Nuri, hasil experience saya itu selama berpuluh-puluh tahun dirangkum gitu kan. Jadi tinggal contek aja sebenarnya. Luar biasa dan Ini sih. perlu coba-coba sendiri lah. Ya, termasuk ini, Coach Alfian ini kan juga menangani beberapa developer properti juga. Jadi otomatis ada sebuah strategi yang dilakukan sana. Oh ini dan atau berhasil, ini yang nggak work gitu kan. Itu yang akan kita kasih gitu loh. Oh ini alasannya nggak work kenapa gitu kan. Yang menurut kebanyakan pihak ini bagus katakan. Tapi betul dijalanin nggak work lah. Nanti kita telaah itu dengan ada materi namanya menganalisa proses marketing di situ. Wah ini penting banget. Ini bisa agak lama marketing analisa itu. Karena yang dianalisa apa? Strateginya kita analisa, strategi digitalnya kita analisa, tim yang jalan kita analisa, ya. Dan semuanya harus dimulai dengan data. Oleh karena itu kita siapin. Saya udah bikin tools, ya, sebuah tools yang untuk merecord itu semua mudah dan mudah dilakukan dan bisa digunakan. Kenapa saya ngomong bisa digunakan? Saya punya klien ya. Ya, klien ini saya yakin suatu saat akan jadi developer besar juga. Kenapa? Dia mau melakukan hal-hal kecil. Strategi dari hal kecil dilakukan, reporting dilakukan dan itu eksponensial perkembangan timnya. Kemampuan timnya, skill kemampuannya eksponensial juga nambah, sama dia juga mulai bisa menganalisa. Bahkan saya bilang next saya mau ngajarin teman-teman itu bahkan nggak butuh kata-kata nggak butuh konsultan lagi gitu loh, nggak butuh saya lagi saya bilang gitu karena saya udah ajarin bagaimana cara menganalisanya ya, asalkan nanti semuanya itu dilakukan dengan benar gitu Coach Alfian. Yap. Oke. Besok deh insya Allah. Ya itu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini ada pertanyaan juga sih. Saya masih sebar lowongan rekrutmen tim, belum ada yang ngelamar, ada sarannya ya gunakan yang berbayar sih. Biasanya kalau yang berbayar itu lebih cepat sih, lebih cepat. Banyak sih sebenarnya Jobstreet dan lain sebagainya yang berbayar. Tapi paling bagus sih emang kalau teman-teman tuh punya rekomendasi ya, rekomendasi. Bahkan kalau untuk talent-talent tertentu sih, misalnya level-level manager itu butuh jasa talent hunter tuh juga penting juga. Jadi kalau di Jakarta tuh biasa Coach Nuri. Jadi ada itu jasa talent hunter tuh ada. Jadi memang spesialis dia itu jasanya itu nyariin talent-talent yang emang ya kita butuhkan. Ya karena memang kalau di level-level yang strategis itu memang piramidanya semakin sedikit. Ya. Nah, biasanya sih kalau mau yang udah jadi itu memang seperti itu, bayarnya mahal, terus ngerekrutnya juga agak-agak susah ya. Bisa mulai kalau teman-teman punya kurikulumnya, teman-teman bisa membina sendiri dari awal itu bisa. Walaupun agak lama, tapi insya Allah work juga sih sebenarnya kalau mau bina tim dari awal ya. Tapi memang cukup lama. Nah ini memang ya beda-beda sih tipe ya. Ada orang yang memang kalau klien saya ada yang sukanya saya cariin yang terbaik, yang udah punya experience ya.
Ada yang ya saya sukanya bina orang-orang yang emang dia potensial tapi nggak pinter-pinter, belum tahu strateginya, tinggal mau nggak belajar. Itu balik lagi tergantung orangnya. Cuma kalau rekrutmen mau cepet ya silakan pakai yang berbayar. Facebook juga boleh yang berbayar, pakai marketplace Jobstreet juga boleh. Itu lebih cepet sih. Atau sekarang kalau mau yang lebih detail pakai LinkedIn. Bahkan LinkedIn tuh udah ada kemarin, LinkedIn yang berbayar tuh udah ada. Jadi tinggal teman-teman main di LinkedIn juga lumayan bagus ya. Kalau mungkin Coach Nuri punya pengalaman untuk rekrutmen tim. Ya, ini tips ya, tips saja. Saya kasih beberapa tips yang memang mungkin bisa dipegang jadi patokannya. Teman-teman gini, ya, seringkali ya kita membuka lowongan itu requirement skill-nya yang diminta, bener nggak? Bisa ini, bener ya? Ya, ini masalah SDM, permasalahan yang terjadi dalam dunia SDM. Tetapi kita seringkali mengeluarkan tim kita itu bukan karena skill, tapi karena karakter. Benar nggak? Ada nggak disiplin, jarang masuk, misalkan, ya, karena fraud dan lain sebagainya. Seringkali kita requirement-nya, ngiklannya pakai skill bisa ini, tapi kita mengeluarkan orang itu, menterminate orang itu ketika sudah bekerja karena karakter. Ya, mungkin tips saja, saran saya, benar nggak kayak gitu, teman-teman? Seringkali kan kayak gitu ya. Ya, saran saya teman-teman iklannya cari karakternya. Cari karakternya itu ada tipsnya. Nulis iklannya kayak apa? Ya, cara nulis iklannya kayak apa? Syarat yang diminta apa? Ya, misalkan gini nih. Saya kasih contoh deh. Misalkan di sini ada siapa Mas Husen di Atara. Ya, bikin iklannya tuh gini. Ya, sebuah perusahaan developer yang berkembang di Kota Malang membutuhkan tim yang siap mengembangkan diri dan sebagainya. Karakter yang diminta gitu loh. Karakter dulu supaya dapat sense-nya. Oh iya, gitu. Jangan hanya skillnya. Skill itu bisa kita latih. Ingat. Skill itu bisa kita latih. Tetapi antusias orang itu masuk ke perusahaan Anda itu sampai di level kepingin masuk. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhannya saja, itu Anda dapat orang yang beda itu nanti, gitu, ya. Atara Residen, sebuah developer syariah yang konsen terhadap perkembangan SDM misalkan, atau yang konsen terhadap pengembangan wisata di Kota Batu Malang, membutuhkan tenaga muda yang siap untuk berkembang lah, gitu loh, bikin iklan itu, ya. Gitu sih, itu tips saja, tips untuk bikin iklannya. Nanti kalau dapatnya ada namanya rekrut istilahnya job matching, ya kan? Ada job matching, terus ada job description juga dibuat. Karena jangan sampai orang masuk ke perusahaan kita habis itu nggak ngerti, nggak mau ngapain. Dan ini adalah problem. Benar problem. Jadi orang sudah diterima kerja, gajinya udah jelas gitu, terus mereka nggak tahu harus ngapain, itu problem. Bukan problem buat perusahaan aja, buat dia problem. Saya terus masuk di sini suruh ngapain ya? Dan ini membuat demotivasi di awal sangat cepat. Karena begitu masuk nggak ngerti apa yang harus dikerjain. Jadi harus jelas tuh, siapa yang ngerjain apa, siapa yang mendampingi proses ininya, pendampingannya. Nanti ada, makanya di eksekusi harus kuatnya di situ. Ya nggak bisa hanya ngerekrut, apa ada yang dampingin. Saya rekrut baru masuk 2 minggu, wajib didampingi SPV-nya untuk jalan. Skillnya ini dipelajarin, dampingin SPV, skill ini dan lain SPV, kayak gitu. Oke, itu sih tipsnya teman-teman ya. Semoga membantu. Terima kasih banyak Coach Nuri, terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah hadir. Ini karena jam 10.52 sudah menjelang Jumatan, ya semoga di Jumat yang berkah ini kita berbagi, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa jadi amal soleh kita. Terima kasih Coach Nuri. Mudah-mudahan jadi amal jariahnya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ya, jangan malas belajar, selalu terus ya belajar. Nah, silakan teman-teman saya saranin untuk berinvestasi untuk leher ke atas atau workshop ini, karena sebenarnya workshop ini tuh hasil pengalaman puluhan tahun. Tinggal teman-teman belajar ya. Bahkan belasan tahun, kalau Coach Nuri udah 15 tahun di real estate, jadi tinggal sedot gitu kan. Daripada coba-coba sendiri, experience sendiri, ya biayanya luar biasa kalau boncos.
silakan teman-teman langsung aja belajar dari yang terbaik. Ini salah satu cara paling cepat itu adalah belajar dari yang sudah pernah berkecimpung di situ. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hussein, Coach Nuri, ya, Pak Eko, Mbak Ega, Mbak Dewi, Mas Muzaki. Terima kasih banyak. Ya. Izin live ya duluan ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.